Jadi di daerah Bekasi, sekitar tahun 2011-an, ada satu keluarga isinya tuh Pak Jerry, usianya 50-an tahun, istri dan 2 anaknya. Nah, anak pertama namanya Beno dan anak kedua namanya Stella. Beno ini udah hampir 30-an tahun dan Stella ini masih kuliah. Ini keluarga cemara banget, Nat, Muy, harmonis, dan Pak Jerry ini ya bisa dibilang pengusaha yang punya toko besar kayak agen gitulah. Dan satu keluarga ini namanya udah gue samarin ya. Oke. Karena ini sebenarnya aib banget. Jadi Pak Jerry ini punya 3 saudara. Dia tuh anak tengah. Dan di antara 2 saudara lainnya, dia tuh yang paling mendingan lah. Hidupnya tuh lebih bagus, pengelolaan keuangannya bagus. Sedangkan 2 saudara lainnya tuh gak kayak dia. Nah, suatu hari neneknya Stella sama Beno, yang mana itu nyokapnya Pak Jerry ini, itu tuh meninggal. By the way, sebelumnya kakeknya udah meninggal lama ya. Jadi ya memang udah tinggal neneknya doang. Nah, si neneknya ini sebelum meninggal diurus sama adiknya Pak Jerry, cewek. Kita sebut aja namanya Bu Jessica ya. Oke. Nah, menurut Bu Jessica ini, ibunya mereka itu pesan kalau sebelum si ibu ini meninggal, si neneknya Stella dan Beno, itu sebagian harta si nenek ini tuh harus dikasih ke Jessica. Karena dia yang ngurus si nenek ini kan. Dia yang ngurus ibunya gitu. Oke. Nah ya kalau dari Pak Jerry, ya Pak Jerry biasa aja karena kan emang adiknya yang ngurus anyway gitu kan. Pak Jerry juga sebenarnya yang selalu nge-support secara finansial juga buat ngurusin si ibunya ini. Dan selalu bantu-bantulah sebelum akhirnya ibunya ini meninggal. Dan dia juga nggak punya masalah dengan hal itu. Kayak ya udah warisannya dibagi lebih banyak pun ke Jessica juga nggak apa-apa. Gua nggak tahu ya pastinya sebesar berapa gitu maksudnya si warisan ini, nominalnya ataupun setengah ataupun sebagiannya tuh sepertiga apa berapa gue nggak tahu. Tapi intinya pembagian warisan ini nggak disetujuin sama kakaknya Pak Jerry yang nomor 1. Intinya kakaknya atau abangnya Pak Jerry ini nggak mau lah buat hartanya tuh jatuh ke tangannya Jessica. Nah kita sebut aja abangnya Pak Jerry ini namanya Johan ya. Si Johan ini maunya bagian dia tuh paling gede buat jatuh ke tangannya dia. Karena dia ngerasa ya betul. Nah cuman nggak berapa lama nih Nat, Muy, Pak Jerry ini sakit. Perutnya tuh rada menggembung gitu. Dan kalau kata diagnosis dokter, intinya Pak Jerry ini punya penyakit hati. Intinya livernya Pak Jerry ini membengkak. Cuman yang aneh adalah Stella itu tahu kalau selama bokapnya hidup, selama Pak Jerry hidup, dia tuh tahu banget kalau bokapnya ini hidupnya sehat, healthy lifestyle banget, gak macem-macem lah. Tapi kenapa tiba-tiba bokapnya sakit liver? Dan gak beberapa lama ternyata sakitnya Pak Jerry ini makin parah. Pak Jerry itu sampai gak bisa bangun dari tempat tidur dan perutnya makin bengkak. Itu kejadiannya tiba-tiba banget ya? Tiba-tiba banget. Setelah percekcokan warisan ini dan pas Pak Jerry sakit terus diurus sama istrinya, Pak Jerry itu kalau buang air besar, dia sampai ngeluarin darah dan ada rambut keluar gitu dari buang air besarnya itu. Di situ Pak Jerry ngerasa kalau kayaknya dia perlu penanganan yang lebih nih, gak cuma sekedar dokter doang. Dia ngerasa ada yang gak beres sama badannya dia. Dan dia juga beberapa kali muntah-muntah tuh Nat, Muy, sampai ngeluarin belatung dari mulutnya. Padahal pas di ronsen sama dokter, itu cuma pembengkakan hati aja. Berarti secara medis emang beneran sakit hati tuh? Bener, cuman Pak Jerry ngerasa kayak ya kok kayaknya penyakit hati tuh gak separah ini gitu loh. Nah dari situ Beno coba buat tanya ke temennya yang emang orang pintar. Kata temennya Beno, ini kayaknya ada benturan antara kakak dan adiknya Pak Jerry. Kakaknya Pak Jerry tuh gak terima kalau misalkan gak bisa dapat warisan yang lebih besar dari si 2 adiknya ini. Tapi ya adiknya juga ngerasa kalau dia mesti nerima bagiannya dia dong. Nah Pak Jerry ini di tengah-tengah kayak kena benturan ilmu hitam dari keduanya gitu loh. Anjir kasihan banget jadi kena apesnya. Iya padahal dia gak ngapa-ngapain kan. Nah temennya Beno ini nyaranin buat minta bantuan ke pastor. Karena ya mungkin dari namanya juga udah kedengeran kan dia tuh orang Kristen gitu. Ya udahlah akhirnya keluarganya Pak Jerry ini minta bantuan ke pastor. Dan akhirnya pastor dengan beberapa orang tuh datang ke rumah Pak Jerry buat ngedoain Pak Jerry lah intinya. Dan pas di tengah-tengah orang-orang lagi pada ngedoain itu, di malam itu rumahnya Pak Jerry itu tuh Pak Jerry muntah-muntah. Cuman muntahnya Pak Jerry ini warnanya putih kayak susu gitu. Dan keluar banyak banget rambut dari mulutnya. Nah karena mungkin muntahnya banyak banget, akhirnya Pak Jerry lemes dan istirahat tadi ya. Selang beberapa hari, ternyata keadaannya Pak Jerry ini bukannya makin baik, tapi makin parah. Gak cuman muntah-muntah, gak cuman buang air besar yang gak normal, tapi Pak Jerry ini sampai kesurupan. Pak Jerry itu bisa sampai ngomong, "Mati kalian semua."
Saya bakal habisin semua yang ada di sini. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Dan kejadian itu gak sekali 2 kali gitu Moy. Hampir tiap hari Pak Jerry tuh kerasukan kayak gitu. Kayak kerasukan setan gitu loh. Ada waktunya dia kesurupan, tapi habis itu balik normal lagi. Jadi kayak bener-bener gak bisa ditebak banget waktunya kapan. Ngelihat keadaannya kayak gitu ya sarannya berarti dieksorsis kan. Tapi info yang gue dapet, kalau proses eksorsisme ini tuh butuh ada izin dari Vatikan gitu loh. Gue gak ngerti spesifiknya gimana ya. Cuma ya karena keadaan Pak Jerry ini makin parah, badannya udah makin kurus, tapi perutnya tuh makin membludak gitu loh. Kebayang gak sih lo? Iya. Jadi kayak badannya kering banget, cuman perutnya aja yang gede. Kayak busung lapar gitu. Ya mau gak mau diambil resiko aja dong buat dieksorsis cepetnya. Karena kalau misalkan gak dieksorsis cepet, ya bisa jadi nyawanya bisa hilang gitu kan. Akhirnya pastor ini melaksanakanlah si eksorsisme ini di rumahnya Pak Jerry, di kamarnya dia. Semua orang di luar tuh, jadi yang di kamar cuma Pak Jerry sama si pastornya doang. Berdua. Dan itu bener-bener dari luar kamar kedengeran kalau Pak Jerry ini kayak lagi teriak-teriak gitu loh. Kedengeran dari dalam kamar, Pak Jerry tuh teriak-teriak kayak, Jerry udah mati, dia udah dibakar di neraka. Tapi itu suaranya si Pak Jerry. Suaranya Pak Jerry. Tapi ya kita tahu itu bukan Pak Jerry kan. Iya. Itu di tengah-tengah lagi eksorsis gitu ya. Dan lu kebayang gak sih kalau misalkan lagi gempa ringan gitu. Nah itu tuh rumahnya Pak Jerry bergetar gitu. Buset. Kayak ada gempa ringan. Itu satu rumah berasa kayak gitu. Dan dalam proses eksorsisme ini berkali-kali Pak Jerry tuh kedengeran muntah-muntah gitu, sambil kayak orang kegerangan kayak gitu. Di malam itu proses eksorsisnya selesai, Pak Jerry istirahat lah. Terus besoknya udah kelihatan sembuh, udah mulai sadar. Terus kayak Pak Jerry tuh kelihatan udah kayak dirinya sendiri lah. Udah gak kelihatan kayak kalau misalkan lu mungkin bisa ngerasa ya kalau orang yang lagi aneh tuh raut mukanya beda. Nah ini tuh udah kembali normal gitu loh. Walaupun masih lemes juga ya. Tapi tiba-tiba 2 hari kemudian Pak Jerry ini meninggal. Anjir. Sedih banget dong satu keluarga. Dan kaget juga mereka di situ. Tapi nggak sampai di situ Nat, Moy. Yang mereka pikir ya udahlah, bokapnya udah meninggal gitu ya. Walaupun sedih. Tapi selang beberapa bulan, Stella anaknya Pak Jerry itu kecelakaan. Dia lagi naik motor dan tiba-tiba aja dia ketimpa pohon yang roboh. Terus meninggal. Meninggal Di tempat. di tempat. Mungkin kelihatannya kayak kecelakaan biasa ya. Cuman rasanya Beno dan nyokapnya ini keadaannya makin parah gitu loh Nat, Moy. Ekonomi keluarganya tuh makin buruk. Kayak musibah yang mereka terima tuh nggak selesai-selesai gitu loh. Bokapnya udah meninggal, adiknya Beno juga meninggal. Pokoknya hidupnya Beno dan nyokapnya ini makin melarat lah. Dan hal ini tuh nyampe ke kuping temannya Beno yang orang pintar ini. Terus setelah dia telusurin dan nanya-nanya ke orang-orang pintar yang ilmunya lebih tinggi dari temannya si Beno ini, hidup melarat yang nggak selesai-selesai ini tuh yang dialamin sama Beno dan nyokapnya itu karena ibunya Beno sendiri. Karena dia tuh masih dendam banget dan gak terima sama keluarganya gara-gara kena akibat kayak gini gitu loh Moy. Mulai dari ngeribetin harta warisan, bagian yang gak adil, sampai ya meninggalnya Pak Jerry. Dia tuh, si nyokapnya ini tuh dendam banget sama kakak dan adiknya Pak Jerry. Jadi kayak ya mereka udah kena dendam dari kakak adiknya, tapi ya karena dia gak bisa ikhlas dan gak bisa pasrah sama keadaan itu, akhirnya ya keadaan itu gak selesai-selesai. Alhasil sih katanya ya, dendam dan kebencian ini tuh yang bikin musibah keluarganya ini gak berhenti-berhenti. Karena katanya ya, kalau misalkan lu mau menyucikan diri lu, ngebersihin atau nge-eksorsis gitu, itu lu gak boleh dendam. Lu harus berdamai sama diri lu sendiri. Dan lu harus ikhlas buat hati lu tuh ngejalanin ini gitu loh. Gue masih shock banget sama kalau misalnya yang udah-udah gue denger sih, setiap orang eksorsisme itu kan berhasil lebih. Ini gak berhasil berarti kayak black magicnya kuat banget dong. Nah, gue nggak tahu ya apakah memang black magicnya yang gede banget atau karena memang si ibunya ini emang dendam itu tadi, Muy. Gue juga baru tahu sih karena sebelum-sebelumnya kan kita berharapnya eksorsis benar ya, karena kayak ilmu baik melawan ilmu hitam gitu kan. Tapi ternyata itu tadi yang gue bilang, itu yang gue baru tahu juga kalau misalkan lu nggak bisa pasrah sama Tuhan mungkin ya, atau nggak bisa pasrah sama keadaan, justru malah lu nggak bisa dibantu sama sekali gitu loh. Tapi setelah kejadian itu Bi, istrinya si Pak Jerry sama Beno hidupnya gimana? Gue nggak tahu sih keadaan Beno sama nyokapnya tuh sekarang gimana ya. Terakhir mereka tuh pindah buat ninggalin Jawa karena saking traumanya, dan akhirnya balik ke kampung halaman mereka di Sumatera.